one night in and out, 0 rounds. Oh, whoa. We're not that useless, Johnny. Halo guys, kembali lagi di channel MD ku. Kali ini MD ku akan membahas alur cerita film Transfusion yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang mantan anggota pasukan khusus terjun ke dunia kriminal. Bukan karena tanpa alasan, itu semua dilakukannya demi menjaga agar putra semata wayangnya tidak dirampas darinya. Nah oke, sebelum melanjutkan pembahasan film ini, tidak lupa saya menghimbau kepada kalian, jika kalian suka maupun kurang suka dengan film ini, mohon klik subscribe dan tekan loncengnya. Minimal di like lah agar saya lebih bersemangat dan channel ini pun bisa berkembang lalu berbuah lebat. Oke, tanpa berlama-lama lagi silahkan kalian langsung simak alur cerita filmnya, monggo. Di awal film memperlihatkan sekelompok pasukan khusus yang saat ini sedang mengepung para teroris. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang kopral bernama Logan yang ahli dalam menggunakan senjata snipernya. Setelah Logan menghabisi para penjaga, pasukannya bersama Logan segera masuk ke dalam markas itu untuk mencari si pemimpin teroris. Satu persatu anggota teroris itu berhasil mereka habisi dengan cukup mudah. Di sini ada satu anggota teroris yang menyerah dan pasukan Logan segera menginterogasi pria tersebut mengenai di mana keberadaan si pemimpin teroris. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba mereka diserang oleh si pemimpin teroris, namun untungnya Logan dengan cepat bisa menghabisinya. Ternyata di serangan barusan, Logan juga terkena tembak di bagian lehernya. Adegan berpindah ke beberapa bulan setelah itu. Terlihat seorang bocil bernama Billy sedang berburu rusa dengan ayahnya di tengah hutan. Billy diminta ayahnya untuk menembak buruan yang ada di depan mereka, namun Billy menolak karena ia masih takut memegang senjata. Alhasil ayahnya lah yang melakukannya. Setelah itu mereka pun memasak hasil buruan dan ternyata ayah Billy adalah Kopral Logan. Logan yang mempunyai background seorang tentara, ia pun mencoba mengasah mental Billy agar kuat seperti para prajurit. Namun Billy nampak belum siap, bahkan ia terluka saat diajari cara mengasah sebuah pisau. Ketika Logan membereskan tenda dan akan segera pulang, Billy yang pecicilan malah pergi sambil membawa pisau. Di sini Billy tak sengaja bertemu dengan seekor anak anjing liar. Namun bersamaan dengan itu, induk anjing liar itu datang dan menganggap Billy sebagai ancaman. Ketika Billy akan diserang oleh si induk anjing, tiba-tiba beruntung Logan dapat menyelamatkan Billy dan mereka pun akhirnya bergegas pulang. Saat sudah di rumah, kita akan diperkenalkan dengan istri Logan yang bernama Lisa. Lisa bertanya kepada Billy anaknya apakah perburuannya menyenangkan. Billy menjawab kalau hari ini adalah hari terbaik dan ia sangat ingin tangguh seperti ayahnya. Kemudian Lisa menemui Logan dan terlihat keluarga kecil ini tampak sangat bahagia. Ternyata Lisa juga sedang mengandung anak Logan dan Logan sudah tidak sabar untuk melihat anak bungsunya lahir. Keesokan paginya, terlihat Logan sudah memakai seragam tentara sambil membuatkan sarapan untuk keluarganya. Billy yang sempat melihatnya, ia pun langsung ikut membantu Logan. Ketika sudah berada di markas militer, Logan ternyata ditugaskan untuk membina para calon tentara pasukan khusus. Di sini Logan memberikan beberapa motivasi dan cara mengenai teknik berperang. Setelah itu Logan menyuruh mereka untuk berlatih fisik sementara Logan mengawasi mereka dari atas. Tak lama kemudian, Logan dihampiri oleh seniornya yang bernama Johnny. Johnny mengatakan kalau Logan adalah sniper terbaik yang pernah ia temui. Logan menjawab kalau kehebatannya tidak terlepas dari ajaran para seniornya termasuk Johnny. Di sisi lain, Lisa terlihat sedang menjemput Billy yang baru saja pulang dari sekolah. Hingga dalam perjalanan, tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh seorang pria pemabuk.
Lisa dan Billy segera dibawa ke rumah sakit dan para medis langsung memberikan pertolongan agar mereka berdua bisa selamat. Di balik itu, Logan yang sudah mendengar kabar tersebut berusaha untuk tetap tenang dalam menyetir mobilnya menuju ke rumah sakit. Mr. Logan. Perasaan Logan semakin kacau tatkala dokter mengatakan kalau mereka membutuhkan darah RH+ yang cukup langka. Di rumah sakit ini hanya tersedia 1 kantung dan sisanya masih dalam perjalanan. Dokter tidak bisa menunggu lama karena Lisa dan Billy sudah mulai banyak kehabisan darah. Di sini si dokter meminta Logan untuk memilih apakah darah itu akan diberikan kepada Billy atau Lisa. Dokter juga mengatakan kalau cabang bayi di perut Lisa kini sudah meninggal. Do you understand what I'm saying? Okay. Ketika Logan melihat keadaan Lisa, ternyata Lisa sudah sangat parah akibat luka di kepalanya dan bersamaan dengan itu Lisa pun meninggal. Pada akhirnya Logan memutuskan untuk memberikan sekantung darah tersebut kepada Billy anaknya. Sebagai manusia biasa, Logan pun marah dan kecewa dengan apa yang telah menimpanya. Johnny sebagai sahabat dan seniornya, ia pun turut merasakan penderitaan tersebut. Malam harinya, Logan mendapat kabar dari polisi yang menangani kasus tabrakan istrinya. Ternyata orang yang menabrak keluarga Logan merupakan seorang pemabuk dan saat kejadian, orang tersebut sedang teler. Mengetahui hal itu, Johnny sebagai sahabat dekat Logan langsung meringkus orang tersebut dan ia tanpa pikir panjang langsung menghabisinya. 7 tahun kemudian, terlihat Logan yang sekarang berantakan dan diketahui Logan juga sudah keluar dari militer semenjak kejadian tersebut. Ia masih kerap kali membayangkan istrinya selalu hadir, yang artinya Logan belum ikhlas kehilangan sang istri. Sementara itu, Billy yang sekarang beranjak remaja dan mungkin kekurangan kasih sayang sang ibu malah berkelakuan seperti gangster. Billy sudah 3 kali masuk persidangan atas kasus pencurian, kepemilikan barang haram, dan sekarang kasus perusakan properti. Di sini sang hakim yang menyidang Billy mengatakan jika Billy masuk persidangan lagi, maka Billy akan dipisahkan dengan Logan untuk dididik di lembaga masyarakat. Walaupun begitu, Logan tidak pernah marah kepada Billy karena bagaimanapun Billy lah satu-satunya keluarga yang masih ia miliki. Di hari berikutnya, Logan ternyata sekarang bekerja menjadi sales minuman yang menawarkan produk ke toko-toko di pinggiran kota. Saat itu, Logan mendatangi satu toko dan mencoba menawari produk kepada si pemilik toko. Namun respon sang pemilik toko tidak baik, bahkan ia malah mengusir Logan sambil mencacinya. Logan pun kembali ke mobil dengan perasaan sakit hati. Logan yang masih kesal dengan cacian tadi, lantas ia kembali lagi sambil membawa pisau. Logan mengatakan kalau si pemilik toko sekali lagi berbuat seperti itu, Logan tidak akan segan-segan menghabisinya. Sontak si pemilik toko ketakutan dan ia pun meminta maaf kepada Logan. Akan tetapi akibat dari peristiwa itu, Logan dipanggil oleh bosnya dan saat itu juga Logan langsung dipecat dari pekerjaannya. Yeah, I get it. Thank you for the opportunity. Beberapa hari kemudian, Logan dipanggil kepala sekolah karena sudah beberapa bulan ini Logan belum membayar biaya SPP anaknya. Logan yang sekarang menganggur dan hanya mengandalkan uang pensiunannya di militer tentu merasa pusing. Billy could be just as well suited to a good public school. Ketika di rumah, Logan teringat dengan sahabat sekaligus seniornya dulu, yaitu Johnny. Ia pun menghubungi Johnny dan memintanya untuk ketemuan di luar. Singkat cerita, Logan akhirnya bertemu dengan Johnny di suatu tempat. Logan sangat kaget ketika melihat Johnny yang sekarang sebagian wajahnya rusak. Logan bertanya apa yang telah terjadi kepada Johnny. Johnny mengatakan kalau luka ini ia dapat saat ia berperang di Irak 3 tahun yang lalu. Johnny juga menceritakan kalau ia sudah keluar dari militer 1 tahun yang lalu dan sekarang ia bekerja untuk mafia. Di sini Logan memberanikan diri untuk meminjam uang kepada Johnny karena ia tidak mau kalau Billy anaknya sampai putus sekolah. Johnny mengatakan kalau ia bisa membantu Logan asalkan Logan mau ikut kerja bersamanya. Logan yang sadar Johnny pasti mengajaknya melakukan pekerjaan kotor, ia pun memutuskan untuk tidak mengambil pekerjaan tersebut. Just fucking think about it. Beberapa hari kemudian, Johnny tiba-tiba mengunjungi rumah Logan dan sempat mengobrol dengan anaknya. Logan yang baru saja pulang mencari pekerjaan dikagetkan dengan Johnny yang sudah ada di rumah. Di sini Johnny bertanya apakah Logan sudah memiliki pekerjaan lagi. Logan menjawab belum. Hingga pada akhirnya Logan mau ikut dengan Johnny untuk melakukan pekerjaan kotor. Stay there, boss. Malam harinya Logan dan Johnny masuk ke dalam salah satu apartemen milik seorang bos mafia. Ternyata pekerjaan yang dimaksud oleh Johnny adalah merampok uang milik si bos mafia. Setelah melumpuhkan orang-orang di sana, mereka pun mengambil semua uang yang ada di dalam brankas.
Namun saat akan pergi, ternyata di dalam salah satu kamar ada anak kandung si bos mafia yang tengah bersembunyi. Bahkan anak itu sudah melaporkan kejadian ini serta langsung kenal ketika melihat Johnny. Tidak mau aksinya sampai terbongkar, Johnny terpaksa menghabisi anak si bos mafia tersebut. Setelah aksinya selesai, Logan bertanya kenapa Johnny menghabisi anak si bos mafia. Johnny menjawab kalau hal itu di luar kendalinya dan ia berjanji tidak akan melibatkan Logan. Di sisi lain, kini Billy ikut bergabung di lingkaran teman-temannya yang nakal. Semua temannya ini adalah anak orang kaya dan pecandu barang haram. Listen. Billy sempat diejek cupu dan pengecut ketika ia menolak untuk menghisap lintingan barang haram. Akan tetapi ada satu orang bernama Bredo membela Billy dengan mengatakan kalau mereka tidak perlu memaksa Billy. Sambil beranjak pulang, Bredo dan Billy sempat berbincang. Di sini Billy mengatakan kalau ia bukanlah seorang pengecut seperti apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Billy hanya tidak mau kalau ia sampai ikuti persidangan yang keempat kalinya. Mendengar hal itu, Bredo cukup terkejut setelah tahu kalau Billy ternyata lebih nakal daripada mereka. Kemudian Bredo mengajak Billy untuk ikut ke acara pesta yang diadakan di rumah Bredo nanti malam. Really? Yeah, we fun. Di balik itu, Johnny tiba-tiba mendatangi Logan yang sekarang sudah bekerja di sebuah toko lotre. Di sini Johnny mengatakan kalau nanti malam ia akan diinterogasi oleh si bos mafia yang sudah mulai curiga kepada Johnny, yaitu atas kasus perampokan dan pembunuhan sebelumnya. Oleh karena itu, Johnny meminta tolong kepada Logan untuk mau mengawasinya menggunakan senjata sniper. You going hunting? Malam harinya, Billy meminta izin kepada Logan untuk pergi ke acara pesta yang diadakan oleh Bredo. Logan yang selama ini tidak pernah mengekang anaknya, ia pun mengizinkannya. Namun Logan berpesan agar Billy selalu menjaga sikap. Singkat cerita, di pesta itu diisi dengan minum-minum serta gadis-gadis seusia Billy berkumpul. Setelah selesai pesta, Bredo mengajak Billy dan ketiga temannya untuk mengendarai mobil canggih milik ayah Bredo. Di sini Bredo menyuruh Billy untuk mengendarai mobil tersebut. Alhasil mereka ugal-ugalan di jalan dalam keadaan mabuk. Di sisi lain, Logan tengah mengawasi Johnny yang saat itu sedang diinterogasi oleh si bos mafia. Untungnya Johnny berhasil mengelak semua tuduhan itu sehingga Johnny masih dibiarkan pergi. Tak lama setelah itu, Logan tiba-tiba dihubungi oleh Billy karena ternyata Billy baru saja mengalami kecelakaan. Sorry. Sesampainya di sana, Logan terlihat kecewa kepada Billy. Untungnya tidak ada korban jiwa, namun mobil ayah Bredo yang sangat mahal kini telah hancur total. Bredo mengatakan kalau yang harus bertanggung jawab adalah Billy karena Billy yang tadi menyetir mobil tersebut. Dad's fucking gonna kill me. I was drinking, Dad. Ketika sudah di rumah, Billy sangat menyesal dengan perbuatannya dan ia hanya bisa meminta maaf kepada Logan. Logan yang tidak mau anaknya terpuruk, ia pun mencoba menenangkan Billy. Keesokan harinya, Logan yang beritikat baik, ia pun mendatangi rumah Bredo dan bertemu dengan ayahnya. Di sini Logan siap mempertanggungjawabkan atas semua masalah yang dilakukan Billy. Namun ayah Bredo malah mengancam kalau ia akan melaporkan Billy ke polisi jika Logan tidak mau memberikan ganti rugi 2 kali lipat dari harga mobil tersebut. Ayah Bredo sengaja menjadikan masalah ini untuk memeras Logan karena ia tidak tahu siapa Logan sebenarnya. You give me the money, we'll see what we'll say. Just give me a couple of days. Setelah dari sana, Logan kembali ditemui oleh Johnny. Johnny mengatakan kalau ia membutuhkan lagi bantuan Logan karena para mafia yang kemarin masih terus saja mengintainya. Let's get it done. There he is. Malam harinya, Logan sudah bersiap di atas bukit untuk mengawasi Johnny. Terlihat Johnny yang kembali diinterogasi oleh para mafia. I did it. Because I could. Bahkan saat itu, si bos mafia sampai menodongkan senjata ke arah Johnny hingga inilah yang dilakukan Logan. No, we're not fucking good. It's not here. Setelah menghabisi kelompok mafia tersebut, Johnny berjanji kalau ia tidak akan mengganggu kehidupan damai Logan lagi. Ia pun menyuruh Logan untuk pulang sementara jasad para mafia itu akan ia kuburkan. Saat itu juga Logan bergegas pergi untuk menemui ayah Bredo. Ketika ayah Bredo akan pulang menggunakan mobilnya, ia sangat terkejut karena di dalam sana sudah ada Logan. Logan mengatakan kalau ia sudah menyimpan uang ganti rugi di dalam dashboard seharga 1 mobil. Namun jika ayah Bredo berani memerasnya, ia tidak akan segan-segan membantai keluarga ayah Bredo. Ayah Bredo yang ketakutan, ia pun hanya bisa mengiyakannya.
Di malam berikutnya memperlihatkan Johnny yang ternyata selama ini mengalami depresi yang sangat parah pasca perang terakhirnya. Ia keluar dari militer karena Johnny mengalami masalah kejiwaan yang serius. Tak lama dari itu, Johnny tiba-tiba diserang oleh musuhnya hingga terjadilah baku hantam. Beruntung pada akhirnya Johnny berhasil menghabisi orang tersebut. Keesokan harinya saat Logan baru saja akan pulang ke rumah, ia sempat mendengar Johnny yang saat itu tengah mengancam Billy. Di sini Logan bertanya kenapa Johnny tiba-tiba datang dan langsung mengancam anaknya. Johnny meminta maaf lalu ia mengatakan kalau maksud kedatangannya hanya ingin meminta bantuan kepada Logan karena para tentara ingin menangkapnya. What exactly do you want me to do? Fakta yang sebenarnya ternyata Johnny ini kabur dari rumah sakit militer dan para tentara ingin mengamankan Johnny karena Johnny memiliki sakit jiwa yang sangat parah. Terlihat Johnny yang tiba-tiba menangis dan ingin memeluk Logan. Namun bersamaan dengan itu Johnny malah menyerang Logan hingga terjadilah baku hantam. Johnny yang memang lebih jago bertarung jarak dekat akhirnya ia berhasil melumpuhkan Logan. Hingga saat Johnny akan menghabisi Logan tiba-tiba, ternyata yang menembak itu adalah Billy. Setelah semua kejadian itu, Logan dan Billy mencoba menghilangkan penat mereka dengan makan bersama di sebuah taman. Di sini Logan dan Billy saling meminta maaf dan mereka berjanji akan terus bersama-sama. Ketika akan pulang ke rumah, Logan meminta Billy yang menyetir mobilnya. Tamat.